Bagian ini jadi bagian yang ingin saya ketengahkan. Saya berharap kajian ini mengimbangi pahala tarawih kita yang 8 rakaat. Dalam hadis, la antagdua wa tatluba baban minal ilmi khairun laka min antarka'a mi'ata rak'ah. Kau berangkat dari rumahmu, kau tuntut satu bab ilmu, itu sudah lebih baik bagi dirimu dari engkau lakukan sholat 100 rakaat. Kalau ada orang yang rajin 100 rakaat dia lakukan, coba acungkan tangan biar saya cium tangannya. Ada nggak nih? Sebegitu lama saya berkenalan dengan ulama di Jakarta, termasuk kawan saya mengaji. Ada sahabat saya namun lebih tua usianya, puasanya itu Rajab, Ruah, Ramadan. Baru Idul Fitri dia buka, dan sesudah itu puasa 6 hari. Dia sudah melakukan itu lebih dari 40 tahun sampai hari wafatnya. Itu kawan saya mengaji. Mungkin orang yang berpuasa 3 bulan tambah 6 hari, atau genapkan menjadi 100 hari dengan puasa sunat yang lainnya, sudah itu kawan saya mengaji. Tapi yang sholatnya 100 rakaat cuma baru 1 yang saya kenal. Sebegitu lamanya saya hidup di Jakarta dan bergaul dengan banyak ulama. Jadi di Lobang Buaya itu ada orang tua, dia kalau dia dengar Imam Ghazali menulis di kitabnya begini-begini, dia nggak pakai tanya hadisnya bener apa kagak, doif apa kagak. Biar kata hadisnya doif, tapi kan kerjaan aneh bener. 2 rakaat aja pahalanya banyak, apalagi 100. Emang nggak ada sahabat yang sholat sampai 100. Yang disebut paling brengsek jadi khalifah, disebut orang oleh musuh-musuhnya, Harun ar-Rasyid. Itu khalifah udah jadi raja lah di kalangan ulama zaman itu. Suratnya aja waktu dikasihkan kawannya Al-Imam Asy-Sya'bi, dikirimin surat oleh Harun ar-Rasyid. Sya'bi bilang, taruh tuh surat di sana, jangan kenakan surat yang dipegang oleh khalifah ke tangan saya. Sampai begitu kecil, pernik yang begitu apik dijaga, megang suratnya nggak mau. Itu orang dulu. Sebegitupun Harun ar-Rasyid 15 kali berhaji dengan berjalan kaki dari Irak sampai ke Mekah. Disebut fasik pada waktu itu, pun wiridannya seringkali 100 rakaat dalam tahajudnya. Jangan terkejut, zaman telah berubah. Cucunya Sayyidina Ali, anak dari Sayyidina Husain, Ali bin Husain bin Ali, sampai disebut Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadat. Sampai disebut As-Sajjad, si tukang sujud. Sholatnya tuh 500 rakaat, Pak. Dan itu setiap malam. Anda jangan koreksi rahmat Allah. Orang seperti itu udah diberi karomah. Kalau kita banyak bener teman-teman, 21 kecilin dikit supaya rajinan sholatnya. Boleh 8 rakaat, tapi 8 rakaat pun masih mencari-cari yang ada teh botolnya dong. Udah 8 teh botol, udah lengkap, Masya Allah, udah ada teh botol. Berbisik pula lagi, yang pakai amplop siapa ya? Habislah sudah. Saya tidak ingin saya menjadi terlalu melebar. Tadi saya bawakan, semua orang menjadi semakin giat. Masya Allah, orang bertanya, Pak Ustadz apa benar kok masih ada yang ngelupus di jalanan? Saya kemarin menjadi sedikit marah ngelihat pembantu rumah tangga ngerokok di jalanan. Bukan usia dia merokok. Merokok itu adalah peristiwa yang mengherankan buat orang-orang Malaysia ketika melihat fenomena di Indonesia.
lebih dari 20 hari saya pernah diundang oleh orang Malaysia untuk dakwah di sana. Yang dia katakan di tahun 94 itu, jadi udah cukup lama. Yang saya herankan, kenapa merokok menjadi pajangan di sini? Bahkan orang-orang yang tak tentu pula penghasilannya, orang-orang pedagang koran merokok-rokok di tengah jalan. Kalau menurut logikanya orang Malaysia, it's impossible. Nggak boleh jadi orang Indonesia itu merokok. Penghasilannya seapa? Dan dia bakar pula. Uangnya itu setiap kali hisapan rokoknya. Saya termasuk yang tidak mengikut mazhab yang mengharamkan merokok, Pak. Jadi saya masih orang NU yang tetap mengatakan paling tinggi makruh. Kalau haram sih dalilnya mesti jelas banget. Itu kan cuma dari akibat-akibat. Tapi bukan berarti saya nyuruh Anda merokok, sayanya juga nggak ngerokok. Tapi orang Malaysia keheranan. Saya cuma lebih heran lagi kemarin lewat ke sini, ada pembantu rumah tangga menjinjing-jinjing anak bayi. Orang menegur dia, kok lu bulan puasa ngerokok? Diam, berisik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mengkhawatirkan ada satu fenomena yang lebih berat lagi di sini. Jadi sekarang setan udah bukan mengalir lagi di badan anak Adam. Anak Adam yang sudah kehilangan bentuk aslinya berubah menjadi setan. Orang bener dibentak, berisik. Saya tidak ada niat memprovokasi. Mengapa pembantu rumah tangga Cina saat ini menjadi begitu berani? Konteks pembicaraan saya sedikit membawa Anda kepada nuansa sedikit marah. Bukan marahnya, tetapi Anda tahu bahwa afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebesar-besarnya jihad adalah menyatakan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang berdurhaka. Bayangkan, seafdal-afdal jihad mengucapkan kalimat hak di depan pemimpin yang berdurhaka. Jadi sejelek-jelek perbuatan adalah menolong kedurhakaan dengan kalimat yang kita rancang. Bagaimana suasana kita sekarang? Berapa banyak orang-orang berpici putih tetapi merancang kecelakaan buat iman Islam keturunannya. Nggak ada soal diskredit, nggak ada soal pilkada-pilkadaan, nggak ada ahokan, wala pak foke-fokean. Konteks saya sudah menjadi konteks keagamaan murni. Nggak ada keperluan saya dengan yang lain-lain. Saya juga ngajar di rumahnya Jan Farid. Saya yang ngajar. Dan bila saya ngajar, yang saya ajar adalah kelompok thariqat yang datang mensupport saya. Biiznillah. Tapi urusan kita berbeda. Maafkan, Anda mesti dengar ini. Karena bila Anda ingin mendengarkannya, Anda ingin ikut menyatakan hak di balik kebatilan. Itu jihad terbaik. Bila duduk di sini, insya Allah Anda dapat 100 rakaat. Karena majlisnya berubah menjadi majlis ilmu. Kan sholatnya nggak sampai 100. Ustaz, fikayan syadkul insan, salah. Kenapa? Ente yang bilang ada pembantu rumah tangga ngerokok di jalanan, orang bilangin diem lu, berisik. Bagaimana orang Anda sebut semuanya meningkat kualitas ibadatnya, kok masih ada yang begitu? Jangan salahin qasidah. Qasidah itu barusan ngomong bener, fikayan syad kullu insan. Semua orang naik kualitas ibadatnya, tapi orang bukannya setan. Yang begitu kan setan nyuruh orang. Bila dia benar-benar orang, ada iman naik, ada takwa naik,
tak sempat berkelahi, bahkan air matanya menetes menghitung-hitung langkah-langkah kakinya.